Aplikasi apa saja yang kami pakai sehari-hari untuk mengelola keuangan? Kami akan spill di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk support terus channel kami. Salah satu pertanyaan yang sering ditanya ini sama follower ke Kosem dan Ciklau adalah aplikasi atau tools digital apa saja sih yang sering kami pakai dalam mengatur keuangan. Oke, jadi di video kali ini kami akan langsung jawab aja 3 tools digital, gak semuanya aplikasi, yang biasanya kami pakai untuk mengatur keuangan kami sehari-hari. Nah, kami berdua tuh sebenarnya nggak terlalu techy. Jadi techy itu maksudnya bukan techy TECKY ya, iya, TECHY. Maksudnya gaptek, kami agak gaptek. Agak gaptek. Jadi sebenarnya mungkin ketika kalian dengerin, oh tools-toolsnya ternyata gitu doang gitu ya. Tapi the point-nya adalah bukan punya tools mana yang paling canggih, tapi pelajarannya adalah semakin simple tools yang dipakai, hasilnya akan semakin baik. Tools yang pertama itu adalah aplikasi Notes. Nah, aplikasi Notes ini kayaknya simple ya. Kayaknya di non-iPhone juga ada ya, di Android. Iya, namanya bukan Notes, tapi ada lah ya. Intinya cuman kayak notepad tapi di HP. Ini kami sering banget pakai untuk sehari-hari. Dan cukup powerful untuk nyatet-nyatet dari hal-hal kecil sampai untuk hal-hal besar. Wah, sebesar apa? Jadi misalkan punya tengah malam lagi mau tidur tiba-tiba oh ada ide brilian gitu kan untuk konten besok. Ini sih biasanya Sam ya. Langsung daripada ribet lagi kan bangun lagi buka laptop lagi kan bisa langsung tik-tik-tik di notepad. Kembali lagi ngomongin soal ngatur keuangan, gimana nih caranya Notes membantu kami mengatur keuangan? Kalau konteksnya dalam mengatur keuangan bersama, jadi ya tadi itu kalau keuangan sendiri kan ya kita bisa nyatet-nyatet sendiri. Misalkan contoh sesimpel tadi mau belanja apa saja, lagi ke supermarket, atau mungkin kita nyatet-nyatet sendiri perlu to-do list apa aja sih yang perlu dikerjain. Nah itu bisa kan nyatet di Notes. Nah tapi kalau konteksnya lagi ngatur keuangan bersama, misalkan bikin grup sama teman-teman, atau mungkin ini untuk ngatur keuangan keluarga sama siblings kalian, sama kakak adik kalian bareng-barengan nih beberapa orang, atau bahkan mungkin sama suami istri. Entah kalau ngomong suami istri kan langsung yang belum punya pasangan matiin gitu, tenang gitu ya. Jadi ini bisa ke mana-mana gitu ya, bisa ke teman, bisa ke siblings juga. Nah itu kita bisa invite mereka as kolaborator. Jadi tadi ya misalkan kita lagi ngomongin list belanja atau to-do list yang harus dikerjakan dalam grup bareng-bareng. Aplikasi Notes ini kita bisa invite orang lain sebagai kolaborator, jadi mereka juga bisa ikutan ngisi dan semuanya yang terundang sebagai kolaborator itu bisa ke-update. Nah, sebagai milenial tua ya, yang biasanya kalau Gen Z kan semua di handphone gitu ya. Kalau milenial tua tuh kalau yang penting-penting kita buka laptop ya, beli tiket pesawat buka laptop gitu kan, budgeting buat trip segala macam kita buka laptop. Nah, kita tuh suka bikin laporan keuangan pakai Google Sheets ini. Lagi-lagi Google Sheets seperti Notes bisa di-share sehingga dua belah pihak tahu editing apa aja yang dilakukan oleh pihak lain. Nah biasanya yang kami lakukan adalah kami punya laporan keuangan, kami punya network tracker, itu semua ada di Google Sheets dan diupdate setiap bulan. Bagian aku sebelum masuk ke Google Sheets adalah setiap kali belanja aku ngumpulin struknya dan aku kumpulin ke Cloud sebagai accountant rumah tangga kita, sekaligus CFO-nya juga yang merangkap. Jadi itu tugas Cloud untuk compile, dan disinilah si Google Sheets ini sangat friendly, sangat user friendly, sangat membantu gitu ya. Tidak harus Google Sheets tentunya, tapi basically any spreadsheet creating tools yang bisa di-share antara kamu dan pasangan. Kenapa spreadsheet bukan aplikasi? Karena buat kami lebih bisa diutak-atik aja sih ya. Kami lebih gampang mau tarik laporan keuangan, mau buka laporan keuangan yang udah lama, mau simpen sampai setahun ke belakang gitu ya. Kita nggak usah ngaduk-ngaduk di aplikasi. Ya lagi-lagi milenial tua ya, apa boleh buat ya. Yang penting-penting buka laptop. Jadi intinya sih sebenarnya ini kayak Excel aja gitu kan ya tadi ya. Kalau Excel kan cuman kita harus kirim-kiriman file, abis diupdate dikirim di email. Ini ya yang ini ditanggalin hari ini yang paling update. Terus nanti kalau Sam update ya nanti harus kirim-kirim kan ribet ya, harus cek-cek email. Kalau Google Sheet itu ya kita nggak usah kirim-kirim, tinggal buka filenya, ya udah yang paling update yang keluar, dan kita bisa lihat secara historinya juga ya, siapa yang update kapan dan apa gitu. Jadi sejauh ini sih helpful ya. Terus yang ketiga, aplikasi digital banking dan keuangan. Nah kalau yang satu ini ada beberapa aplikasi sih yang kami rajin pakai sampai dengan hari ini. Ada yang dedicated untuk
reksadana, ada yang dedicated untuk deposito berjangka, ada yang dedicated untuk daily driver, lalu lintas uang harian sehari-hari. Jadi kayak ya udah kayak dompet aja gitu ya, tapi dompet digital. Uang masuk, uang keluar gitu. Saat ini ada 4 aplikasi perbankan yang aktif kami pakai, yaitu Genius, Digibank, BCA, dan Livin by Mandiri. Untuk aplikasi bank, seperti kebanyakan dari teman-teman mungkin ya, kami tadinya pakainya hanya untuk ya aplikasi perbankan aja untuk lalu lintas keuangan gitu ya. Karena image-nya kan emang seperti itu. Kalau aplikasi bank ya paling buat rekening, misah-misahin keuangan, bayar-bayar, QRIS gitu ya. beli pulsa segala macam ya. Tapi belakangan ini kita melihat ada fenomena baru namanya Financial Super App. Nah, belakangan kita dengar memang perkembangan Financial Super App ini sangat pesat. Banyak perbankan yang mulai masuk ke area ini dan bersaing satu sama lain, supaya mungkin ya kalau dari sisi point of view user, supaya kita nggak keluar dari aplikasi Super App ini. Semua kebutuhan bisa terselesaikan di satu aplikasi. Akan tetapi Financial Super App ini sampai sejauh mana usage-nya dan apakah akan sama aja kayak bayar-bayar pakai aplikasi perbankan lainnya. Nah, belakangan kami lagi ngulik banget aplikasi Livin by Mandiri, dan Super App ini kami rasakan benar-benar berbeda dari aplikasi perbankan lainnya. Karena fitur-fitur di Livin by Mandiri ini lebih dari sekedar transaksi perbankan harian aja, tapi juga ada hunian, bahkan sampai hiburan. Kita mau ceritain di video ini. Jadi Livin by Mandiri memang aplikasi yang sudah ada dari tahun 2021 dan memang sebuah financial super app dari Bank Mandiri. Jadi sebenarnya ini bukan aplikasi baru, tapi service-servicenya aja yang selalu diperbaharui lewat fitur-fitur inovatif yang beberapa diantaranya sudah kami kulik dan akan kami share ke teman-teman. Langsung aja nih kita mulai. Fitur pertama dari aplikasi Livin by Mandiri yang belum ada di aplikasi bank manapun nih, yang pertama adalah fitur KPR. Nah, fitur KPR ini bisa kalian pilih ya dari tombol merah muda yang ada di layar utama yang gambar ikon rumah. Begitu kalian klik, kalian langsung bisa masuk dan lihat-lihat informasi penawaran dari berbagai proyek rumah yang bekerja sama dengan Mandiri. Ini looking back ke zaman kita lagi nyari rumah ya. Ini andaikan fitur seperti ini tuh sudah ada pada zaman itu, pasti bakalan useful banget. Karena kita langsung bisa search by daerah dan informasi yang kalian dapetin per proyeknya juga langsung detail. Seperti peta dan alokasi, informasi developer, harga dan luas rumah, sampai ada berapa kamar di dalam rumah. Dan yang paling penting nih adalah simulasi cicilan yang bisa kalian langsung customize. Simulasi KPR-nya seperti apa nih yang kita bisa lakukan? Yang pertama kita bisa masukin kira-kira kita mau berapa banyak sih down payment-nya, mau cicilannya berapa lama. Jadi kita nggak usah ngitung-ngitung manual lagi. Kalau dulu kan langsung keluarin Excel lagi bikin simulasi. Atau kita harus ngomong ke petugas bank minta dibikinin simulasi. Nah ini nggak usah gitu, tinggal kita mainin aja. Mau down paymentnya berapa banyak, dan mau cicilannya panjang tenornya berapa lama, itu semuanya bisa langsung kelihatan. Jadi buat kalian teman-teman yang di sini lagi mau cari rumah, apartemen, dan lagi pengen tahu hitungan KPR-nya seperti apa, tapi ya repot karena sibuk ya mencari uang, tentunya biar bisa nanti beli rumahnya, bisa langsung apply Livin KPR di Livin by Mandiri. Jadi bank-bank kayaknya lagi pada balapan nih ya. Coba kita lihat Brimo dan BNI Wonder kira-kira kapan nih mau nyusul Livin by Mandiri. Jadi fitur Livin Tap to Pay ini memang pertama kali ada di Indonesia di Livin by Mandiri. Available-nya baru di HP Android dengan teknologi NFC, dan fitur ini kalian nggak hanya bisa gunakan untuk transaksi dalam negeri aja, tapi juga buat di luar negeri dengan sumber dana yang kalian bebas pilih. Kalian mau dari tabungan, mau dari kartu kredit, sampai tabungan multi currency pun. Jadi misalkan lagi di luar negeri mau langsung bayar pakai mata uang negara tersebut yang udah kalian simpen, tabung di tabungan multi currency, itu bisa juga. Jadi so far fitur ini belum ada di perbankan manapun, dan kami rasa ini adalah salah satu inovasi perbankan yang terdepan. Ini cukup menarik buat kami yang sering traveling. Ini menarik banget. Jadi fitur ini menurut aku pribadi ya sangat membantu buat teman-teman yang suka ketinggalan dompet. Kan HP kan kita hampir nggak mungkin ketinggalan nih. Sekarang HP tuh udah kayak nempel sama kita 24/7. Nah, cuman dompetnya kadang-kadang ketinggalan, dan kalau ketinggalan dompet sebelnya adalah kartu-kartu bank ketinggalan gitu. Meskipun bisa sih sekarang bayar pakai QR atau apa, tapi kan kadang-kadang kita mau pakai kartu yang itu tapi ketinggalan di rumah gitu. Nah, dengan adanya si Livin Tap to Pay dari Livin by Mandiri ini lebih canggih lagi. Jadi kalian udah nggak perlu cari lagi kartu dari aplikasinya, smartphone kalian bisa langsung di tap ke mesin EDC untuk pembayaran. Tentunya smartphone-nya harus support tadi ya, NFC tadi, dan di HP Android saat ini. Bahkan kalau kalian ada di luar negeri, kalian jadinya bisa bayar pakai rekening falas yang ada di Livin by Mandiri. Ini nyambung ke fitur ketiga yang menarik yang kami juga mau bahas, yaitu fitur tabungan multi currency. Wah, apa itu, Clau? Tabungan multi currency ini bisa mata uang apa aja.
yang pasti udah bisa US dollar, lalu bisa Singapore dollar, bisa Japanese yen, bisa euro, bisa British pound sterling, bisa Australian dollar, Swiss franc juga ya. Hong Kong dollar, terus Malaysian ringgit, tangga kita nih ya. Favorit saya. lalu Saudi Arabia Real dan Thai Baht. Dan pastinya kedepannya akan nambah lagi valuta asing yang kalian bisa buka rekeningnya di tabungan multi currency ini. Jadi menurut aku worth it untuk dipantengin terus. Aplikasinya gimana? Jadi kalian bisa tuh misalkan mau jalan-jalan ke Jepang kan, kalian nabung yen dulu. Sekarang kan yen lagi murah banget. Lagi murah banget sekarang kan. Beli yen sekarang mumpung murah, kalian simpan dulu di rekening falas, baru nanti pas akhir tahun mau jalan-jalan, yennya dipakai pas lagi ada di Jepang. Jadi kalian nggak perlu ribet lagi cari-cari money changer atau bawa uang cash ya, gembolan dari Indonesia gitu ya, pakai fanny pack gitu kayak bapak-bapak. Takut juga kan bawa uang cash banyak gitu ya. Jadi dengan cara ini kalian bisa lebih safety untuk jalan-jalan ke luar negeri. Enaknya juga ini buat kami yang suka budgeting dan suka detail ya dalam merencanakan jalan-jalan ya, bahkan sampai bikin kalender perjalanannya di Excel segala gitu ya. Jadi kalian pas mau belanja tuh udah langsung tahu yang keluar itu uang yen untuk membayar pengeluaran yen, bukan di-convert dulu di kepala atau dipakai kalkulator segala macam, dan uangnya juga kita udah bisa siapkan in advance dari depan. Selain itu kalian juga bisa loh melakukan transfer falas langsung. Nah ini mungkin akan kepake banget buat kalian-kalian yang anaknya, bukan kalian-kalian ya, mungkin om tante, om tante, bapak ibu yang anak-anaknya lagi sekolah di luar negeri atau mungkin punya bisnis dengan supplier dari luar negeri. Biasanya kan kalau kita transfer falas repot nih, harus pakai agen khusus atau bahkan mungkin nitip temen bawain uangnya cash. Nah dengan fitur transfer falas ini kalian bisa transfer uang valuta asing layaknya transfer rupiah biasa. Tentunya memudahkan banget ya karena semua transaksi ini diterima secara real time dan utuh. Kursnya juga, konversi kursnya juga kompetitif dan available 24/7. Yeah. Di tengah malam kadang-kadang kan itu beda jam di sini jam berapa, terus anaknya lagi mama butuh uang gitu. Lupa kan di sini bilang uang sekolah di sini udah harus dibayar. Di sini udah tengah malam, udah kalau mau bayar itu biasanya harus kirim pakai jasa kirim uang, udah tutup kan, lagi harus ke bank dulu. Iya harus ke bank dulu. Nah ini bisa tengah malam pun bisa kirim uang. Langsung real time terima saat itu juga. Dan fitur lainnya yang unik dari Livin by Mandiri adalah fitur Suka. Nah ini mungkin hadir untuk mewujudkan beyond super app-nya ya, karena fitur ini jadi pelengkap lifestyle penggunanya Livin. Dari Suka ini kita bisa melakukan banyak hal yang nggak banking banget sebenarnya gitu, tapi ternyata bisa. Contohnya dari Suka kalian bisa dapatkan penawaran travel, event-event seru. Ya kemarin penjualan konser Bruno Mars kalau nggak salah lewat Suka. Mantep ya. Dan sampai launching gadget terbaru, Samsung juga kayaknya kemarin masuk dari Suka. Eksklusif cuma di Suka saja gitu ya. Dan selain itu kalian juga bisa nikmati konten-konten menarik. Jadi bisa nonton di dalam aplikasi perbankan. Ada namanya ya? Suka Reels, Suka TV, dan ada Suka News juga. Jadi menarik juga nih. Bisa berlama-lama betah di aplikasi Livin by Mandiri. Gua sih nggak heran kalau besok nanti aplikasi Livin ini nambah fitur, mungkin fitur dating apps. Sesama pengguna Livin ya. Mungkin bisa cek juga siapa nih saldo rekeningnya lebih gede. Yang lebih frugal siapa nih yang spendingnya lebih hemat. Spending habitnya yang sehat siapa gitu ya. That would be an interesting feature yang gue nggak akan heran kalau tiba-tiba ditambahin, karena segitu super app-nya. Jadi udah bukan super app lagi tapi beyond super app si Livin by Mandiri ini. Ya jadi itu guys, 3 aplikasi yang kami pakai untuk mengatur keuangan kami. Untuk kebutuhan perbankan kalian, semuanya bisa dijadiin dengan Livin by Mandiri, beyond super app yang banyak bisanya dengan fitur-fitur yang tentunya beyond aplikasi lainnya. Gimana menurut kalian? Apa aplikasi keuangan favorit kalian? Coba share juga dong di kolom komentar. Thank you so much for watching. Take care and see you guys next week. Bye-bye.